Halo saudara-saudara, sekarang kita masuk lagi ke masa kampanye pilihan presiden yang kesekian hari. Nah, di sini sekali lagi bukan kampanye capres, karena ini bukan capres, tetapi ini adalah suatu konten yang mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana tiga paslon kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden sedang berlomba-lomba untuk menyuarakan gagasannya atau disebut juga imaji. Maka di sini kita melihat masing-masing mencoba memberikan gambaran yang terbaik yang sudah dimiliki untuk menjadi bekal pada masa saat bila mana yang bersangkutan terpilih menjadi presiden. Nah, saudara-saudara, di sini terjadi perlombaan adu klaim satu dengan yang lain, di mana masing-masing berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa imajinya atau gagasannya merupakan sesuatu yang terbaik. Dan di sini dalam konteks ini kita tidak terlalu membedakan apa itu imajinasi dan gagasan. Walaupun sebetulnya hal itu merupakan suatu hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai ciri khasnya, di mana imajinasi itu terkait dengan citraan dari segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indera, dan dari situ dia memberikan suatu citraan atau pencitraan. Tetapi dapat juga bahwa imaji itu adalah sesuatu yang murni dari yang bersangkutan keluar, bukan sekedar pencitraan atau citraan dari fenomena yang ada. Nah, di sini ada imajinasi yang dimulai dengan dirinya sendiri, dengan sesuatu yang ada di alam bawah sadarnya. Jadi pendekatan antara hal imaji dalam hal ini tidak terlalu jauh berbeda dari mimpi yang ada unsur-unsur ketidaksadaran yang ikut membantu untuk menggertak memunculkan imajinya. Dan ini lebih dominan oleh adanya pikiran bawah sadar. Berbeda dengan gagasan yang lebih merupakan suatu ranah ilmu pengetahuan di mana hal-hal yang bersifat sadar itu lebih kuat dan lebih mendominasi daripada imaji atau mimpi yang alam bawah sadar. Nah, saudara-saudara, dalam konteks pilihan presiden saat ini, kita akan mendaki lebih tinggi tentang pemaknaan ini atau menggali lebih dalam tentang konteks kepentingan imaji dan gagasan ini dalam kita menilai tiga paslon yang ada dengan imaji dan gagasan masing-masing. Yang satu mengutarakan tentang perlunya perubahan, jadi gagasannya atau yang imaji dan gagasannya adalah tentang perlunya perubahan, jadi menyuarakan berubah dari pemerintahan yang ada sebelumnya, yaitu pada saat ini. Dan yang kedua, lebih menguatkan atau menceritakan atau bergagasan, lebih mengutamakan tentang keberlanjutan. Jadi lebih melanjutkan program-program dari presiden sebelumnya, yaitu presiden yang sekarang. Jadi merupakan bagian dari keberlanjutan program presiden yang sudah ada. Sementara yang ketiga, paslon yang ketiga lebih mengutamakan tentang perbaikan, bukan perubahan, bukan sekedar melanjutkan, tetapi perbaikan. Perbaikan itu dalam arti yang baik diteruskan dan yang kurang ditambahi, yang lemah dikuatkan, yang masih
mempunyai kelemahan-kelemahan, diperkuat, diperbaiki. Ada yang rusak-rusak, diperbaiki. Nah, dari tiga hal ini, yang satu mengutamakan perubahan, yang kedua mengutamakan keberlanjutan, yang ketiga mengutamakan perbaikan. Dengan demikian, kita sudah dapat mempunyai suatu gambaran bagaimana imajinasi, dan gagasan masing-masing paslon dengan tiga hal yang berbeda yang menjadi ciri khas atau karakter masing-masing. Nah, saudara-saudara, untuk menilai tentang hal ini, karena imajinasi lebih dominan dengan pikiran alam bawah sadar, yang ini akan membentuk karakter dari seseorang tanpa direkayasa, tanpa pencitraan, tanpa sesuatu yang dia mengada-ada, tetapi ini adalah jujur asli, dan ini adalah cerminan dari kepribadiannya yang tidak dibuat-buat. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, kita melihat bagaimana tiga calon pasangan ini, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ini, apakah mereka itu jujur, apakah mereka itu mempunyai alam bawah sadar yang baik, apakah mereka itu mempunyai suatu orisinalitas atau keaslian dan tidak dibuat-buat. Saudara-saudara, ini kita melihat hal yang mempengaruhi pikiran alam bawah sadar itu dibentuk secara subjektif pada kepribadian masing-masing. Dan kepribadian ini dipengaruhi secara objektif dari lingkungan. Lingkungan ikut membentuk, yaitu dari pengalaman, dari referensi, dari preferensi yang sudah dialami mereka oleh karena pengaruh eksternal atau pihak luar. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita untuk mengetahui imaji dan imajinasi masing-masing ini, kita mesti melihat bagaimana track record dari perjalanan mereka, baik itu di pekerjaan, baik itu di rumah tangga, baik itu di karir, baik itu di organisasi, baik itu di lembaga-lembaga yang mereka ikuti, baik itu di masyarakat, baik itu di segala tempat, pengalaman-pengalaman yang membentuk mereka. Hal ini akan secara paten berpengaruh kepada mereka, dan ini akan diwujudkan secara alam bawah sadar di dalam imajinasi mereka. Bukan dibuat-buat. Kalaupun bisa dibuat-buat, itu hanya bersifat sementara dan tidak orisinal, dan akan berubah. Dan untuk mendeteksi tentang hal itu, berubah itu adalah pada saat genting, pada saat kepepet, pada saat terpaksa, pada saat kritis. Kita akan melihat sifat asli seseorang itu akan dapat muncul. Dan disinilah aslinya sifat mereka adalah apa? Bukan sekedar gimmicks, bukan sekedar slogan, bukan sekedar pencitraan untuk meningkatkan perolehan suara atau elektabilitas. Disinilah yang kita tekankan tentang alam bawah sadar itu sudah menyatu dalam kehidupan mereka, dan ini akan membentuk karakter mereka. Apakah itu adalah pemimpin yang jujur, apakah itu pemimpin yang adil, apakah itu pemimpin yang tegas, apakah itu pemimpin yang lemah, apakah itu pemimpin yang pelin-pelan, apakah itu pemimpin yang mempunyai visi ke depan, apakah itu pemimpin yang cepat bergerak, gaspol, apakah itu pemimpin yang satset dalam bertindak, apakah itu pemimpin yang lebih mengutarakan gagasan-gagasan, tetapi tindakannya belum tentu seiring sejalan dengan gagasan itu. Itu semuanya tidak bisa dibuat-buat. Itu semuanya akan muncul secara alami, dipengaruhi oleh alam bawah sadar dengan berbagai faktor penentu.
yang membuat mereka mempunyai karakter yang demikian. Lantas yang kedua tentang gagasan. Soal gagasan ini adalah soal ilmu pengetahuan dan dipengaruhi alam sadar. Alam sadar ini berarti dapat dipelajari, dapat memberikan sesuatu berdasar masukan yang diberikan baik dari pihak luar maupun dipelajari sendiri. Dan ini lebih bersifat suatu tindakan-tindakan yang bernuansa ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian dapat dipelajari. Dan ini untuk mengukur seluruhnya ini melalui tahap-tahap pemikiran ilmiah. Apakah gagasan-gagasan yang sudah disampaikan oleh 3 calon presiden dan wakil presiden ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Apakah itu hanya sekedar memberikan suatu kesenangan pada masyarakat tanpa memberikan pendidikan yang berarti, ataukah itu hanya sekedar terus slogan-slogan, jargon-jargon yang tidak masuk akal, hanya mengotak-ngatik untuk sesuatu yang bersifat temporer dan tidak berlanjut, karena memang secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh statistika, oleh penelitian ilmiah, oleh kaidah ilmiah, oleh kaidah akademis. Nah, dari gagasan-gagasan yang sudah dibagikan oleh 3 calon presiden dan wakil presiden itu, kita dapat menilai dan menyaring bagaimana sesungguhnya yang sesuai dengan kriteria terbaik, baik itu imaji maupun gagasan. Ini menunjukkan ada karakter mereka itu bagaimana. Dan yang kedua adalah wawasan serta gagasan ini untuk mencapai cita-cita, untuk mewujudkannya dalam visi, untuk melakukannya dalam sebuah aksi sebagai pemimpin bangsa.